kita akan belajar tentang bagaimana cara menanggapi isi teks bacaan. Di sini apakah ada yang tahu bagaimana cara menanggapinya? Tidak tahu. Tidak tahu. Menanggapi teks bacaan itu adalah suatu kegiatan yang memberikan respon terhadap isi teks yang telah dibaca. Tanggapan dapat berupa pernyataan, kritik, pendapat maupun saran terhadap isi teks bacaan. Contohnya itu seperti ini: membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, dan pendapat dan tanggapannya itu adalah saya setuju karena bisa membuat sampah yang kita buang dapat menyumbat saluran air. Dan materi selanjutnya, teks bacaan. Teks bacaan adalah teks tertulis yang berisi informasi, cerita atau uraian mengenai suatu topik tertentu, disusun secara runtun sesuai jenis dan tujuan penulisannya, seperti teks eksposisi, narasi, deskripsi, dan argumentasi. Yang pertama adalah teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtun dari awal sampai akhir. Apakah ada yang tahu contoh dari teks narasi? Cerita dongeng, Pak. Ya, betul. Cerita dongeng. Dan tahu ciri-cirinya apa saja? Tidak, Pak. Tidak. Ciri-ciri teks narasi itu adanya tokoh, alur cerita, dan juga waktu tempat. Dan selanjutnya ada teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri. Contohnya itu seperti kita sedang di pantai, pasti kita akan menggambarkannya seperti ada angin sejuk yang sepoi-sepoi menyapa wajah kita, dan hamparan pasir putih yang menyapa kaki kita. Dan selanjutnya ada teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau informasi tentang suatu topik agar pembaca memahami suatu hal. Contohnya itu seperti artikel dan berita. Itu contoh dari teks eksposisi. Dan selanjutnya argumentasi, yaitu teks yang berisi pendapat disertai dengan bukti untuk meyakinkan pembaca. Contohnya itu seperti berdebat. Pasti berdebat tuh kita tuh ada pro dan kontra. Nah, teks argumentasi itu biasanya berisi opini, pendapat, seperti yang tadi. Nah, ini adalah contoh dari argumentasi yang pro. Kenapa membuang sampah sembarangan itu banjir? Karena sampah dapat menyumbat saluran air. Nah, dalam materi juga ada tujuan menanggapi teks. Yang pertama itu adalah memahami isi teks bacaan dengan lebih baik. Dengan cara kita memahami, kita akan tahu tentang apa yang kita baca. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat. Dengan cara kita menanggapinya, jadi kita tahu bagaimana untuk mengeluarkan pendapat kita, seperti yang contoh yang tadi. Dan yang ketiga adalah melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk menanggapinya kita berpikir bagaimana cara menanggapi yang benar, baik. Jadi kita berpikir kritis untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang keempat itu memberikan masukan agar teks menjadi lebih baik. Memberikan masukannya itu seperti tidak hanya tanggapan saja, seperti saya setuju sampah bisa menyebabkan banjir, tapi juga harus memberikan solusi. Seperti apa? Seperti misalkan setiap minggu ada pengambilan sampah di setiap rumah. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada ciri-ciri teks bacaan. Yang pertama, saya duduk ya, saya capek soalnya berdiri. Iya, Pak. Yang pertama itu berisi informasi atau
disusun secara tertulis. Yaitu informasinya itu seperti tadi tentang sampah tadi. Sampah tadi bisa menyebabkan banjir jika tidak diolah dengan benar. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, yang kedua, disusun secara runtut sesuai jenis teks. Yang pertama kronologis, logis, dan tematik. Nah, kronologis adalah berarti disusun berdasarkan urutan waktu atau kejadian. Biasanya digunakan pada teks cerita atau pengalaman. Contohnya, pagi hari saya bangun, setelah itu saya mandi, kemudian saya berangkat sekolah. Urutannya mengikuti waktu dari awal sampai akhir. Dan yang kedua logis. Logis berarti isi teks masuk akal dan hubungan antara gagasan jelas. Contohnya, rajin belajar membuat nilai meningkat karena siswa lebih memahami materi. Kalimat tersebut logis karena sebab dan akibatnya jelas. Yang ketiga, tematik. Nah, tematik itu berarti isi teks berfokus pada suatu tema atau topik tertentu. Contohnya itu pendidikan, lingkungan, atau kesehatan. Jika tema teks tentang lingkungan, maka isi teks membahas hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan bahasa yang jelas, komunikatif, dan sesuai konteks. Nah, bahasa yang kita gunakan itu harus sesuai dengan konteks yang apa kita jelaskan. Yang keempat, membuat informasi pokok yang dapat diidentifikasi pembaca. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah membaca dan menanggapi teks. Baiklah, yang pertama, prabaca. Prabaca adalah kegiatan yang dilakukan sebelum membaca teks, memahami gambar isi bacaan, dan itu tujuannya agar pembaca lebih mudah memahami isi materi. Nah, saat membaca, pasti kita akan melihat yang pertama adalah judul, yang kedua itu menebak isi, dan yang ketiga menentukan tujuan membaca. Nah, saat bagian membaca adalah kegiatan memahami isi teks ketika kita sedang membaca. Nah, dalam teks membaca ini kita akan membaca keseluruhan teks mulai dari awal sampai akhir dan memahami isi, menemukan ide pokok dari materi yang kita baca. Dan yang ketiga adalah pasca membaca. Pasca membaca adalah kegiatan yang dilakukan setelah selesai membaca suatu teks atau bacaan. Itu biasanya itu kita akan menyimpulkan isi bacaannya, isi teksnya, memberikan tanggapannya juga, dan juga menyampaikan pendapat kita, itu bagus atau kurang bagusnya karena tidak sempurna. Nah, lanjutnya tadi, yang kedua itu mencatat isi pokok dan informasi penting dari teks bacaan. Saat kalian membaca, pasti kita akan menulis isi pokok atau informasi penting. Seperti saya yang ini, dalam tidak terbaca, saya menulis yang penting-pentingnya agar bisa menampilkannya. Dan yang ketiga itu memahami informasi penting yang terdapat dalam teks. Dengan kita memahami, kita bisa menjelaskan dengan benar dan tahu bagaimana kita menjelaskannya. Dan yang keempat itu menanggapi, yaitu menyampaikan tanggapan dengan sopan dan sistematis. Memberikan tanggapan itu seperti setelah kita membaca, kita akan memberikan tanggapan seperti kita membaca buku. Nah, kita akan melihat ini bukunya itu bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Nah,
saja ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.